Halo, kembali lagi di Cinema Zarzam. Kali ini Mimin akan mereview film Dupati, yang rilis pada Oktober 2024. Film ini diperankan oleh Kajol sebagai Inspektur Vijay, maksudnya Inspektur Vijay Jothi atau Vijay. Untuk kisah lengkapnya, cus kita mulai. Film berlatar belakang di sebuah desa Devipur di Uttarakhand. Terlihat dua sejoli yang sedang bermain para layang, namun seketika sang wanita berteriak minta tolong. Lalu para layang tersebut tersangkut di sebuah jembatan. Polisi, tim SAR dan medis juga sedang berusaha mengevakuasi dua sejoli tersebut. Inspektur Vijay yang datang lalu menghampiri sang wanita Saumya dan menanyakan keadaannya. Sedangkan sang pria dibawa paksa ke mobil polisi. Tiba di kantor polisi, Saumya mengatakan bahwa Dhruv ingin membunuhnya, namun dibantah oleh Dhruv yang sudah dibalik jeruji besi. Kembali ke 3 bulan sebelumnya, di sebuah kantor polisi Inspektur Vijay bersama bawahannya, Katoch, sedang memperbaiki listrik yang sedang mati. Ternyata Inspektur Vijay pernah memenjarakan saudaranya agar jera dan juga ia sangat mengutamakan hukum. Inspektur Vijay yang menghadap atasannya, IG Lalit, dan mengeluh terkait promosinya saat di desa sebelumnya Dharampur. IG Lalit lalu mengatakan bahwa Inspektur Vijay mengikuti aturan sangat kaku, dan meminta Inspektur Vijay untuk belajar memahami orang. IG Lalit juga memerintahkan Inspektur Vijay untuk patroli kota. Dengan terpaksa Inspektur Vijay pun menjalankan perintah tersebut. Katoch yang mendapatkan laporan melalui telepon terkait KDRT, Inspektur Vijay yang mendengar hal itu langsung meminta telepon dari Katoch dan menanyakan alamat untuk segera menghampirinya. Tiba di sebuah rumah, ia menanyakan terkait laporan KDRT pada pemilik rumah, Maaji dan Saumya Sot. Namun Saumya yang terdapat memar di keningnya mengatakan semua baik-baik saja dan ia hanya terbentur lemari. Maaji yang hanya diam saja dan kemudian Saumya menutup pintu. Katoch yang menghampiri rumah Inspektur Vijay lalu mereka berangkat ke kantor polisi. Inspektur Vijay yang merupakan sarjana hukum mengatakan bahwa ia memecahkan pot bunga di kepala pacarnya karena sakit hati putus 3 hari setelah ibunya meninggal. Ia pun menemui psikolog dan diminta untuk mendokumentasikan gejolak emosi dan frustasinya ke sebuah jurnal. Namun karena tidak waktu untuk menulis, ia hanya merekam melalui ponsel. Inspektur Vijay dan Katoch yang mendapatkan laporan keributan lalu berangkat ke sebuah tempat Valley Viewpoint. Seorang wanita sedang komplain saat bermain para layang. Dhruv Sot sang pemilik bisnis para layang datang lalu menghampiri dan berbicara dengan wanita tersebut. Inspektur Vijay yang hanya melihat dari kejauhan lalu pergi dari tempat tersebut. Ternyata laporan KDRT sebelumnya adalah dari rumah Dhruv. Istrinya Saumya adalah guru tari di sebuah sekolah. Inspektur Vijay lalu mendatangi sekolah tersebut dan memantau Saumya dari kejauhan. Inspektur Vijay yang mengikuti Saumya masuk ke sebuah toko. Ternyata Saumya memiliki saudara kembar yang bernama Shailey. Inspektur Vijay yang bingung lalu keluar dan kembali mendokumentasikan emosionalnya. Maaji mengatakan bahwa ia yang telah melaporkan KDRT dan memberikan kelinci yang Inspektur Vijay tinggalkan di toko. Maaji kembali mengatakan bahwa Saumya membutuhkan bantuan Inspektur Vijay. Saumya tidak akan mengatakan yang buruk terkait suaminya karena ia tidak ingin kalah dari Shailey. Maaji yang telah mengasuh Saumya dan Shailey dari umur 5 tahun. Ibunya meninggal saat mereka berusia 8 tahun. Lalu Saumya dan Shailey merebutkan arloji ibunya. Namun Maaji meminta Shailey untuk mengalah. Mereka yang seharusnya saling mendukung namun selalu bersaing. Puncaknya saat Shailey yang merasa tidak disayang oleh ayahnya dan Maaji, lalu ia memotong rambut Saumya. Karena kejadian itu, Shailey dikirim ke asrama. Sebelum pergi Shailey mengatakan bahwa ini adalah terakhirnya ia mengalah untuk Saumya. Maaji mengatakan kejiwaan Saumya lalu menurun saat ayahnya meninggal, ia mudah panik. Sedangkan Shailey tidak pernah pulang ke rumah meski saat libur. Kembali flashback setahun sebelumnya, Saumya yang sedang selfie di Valley Viewpoint bertemu dengan Dhruv. Lalu Dhruv mengajak Saumya untuk bermain para layang. Saat di atas Saumya yang panik menjadi tenang ketika melihat awan, ia pun teringat dengan ibunya. Saumya dengan air mata berlinang pun berterima kasih pada Dhruv.
Saumya dan Durov semakin hari semakin dekat. Tumbuh benih-benih bucin pada Saumya. Terlihat beberapa saat Durov yang menunjukkan emosinya akan sesuatu di depan Saumya. Namun Saumya tetap bucin pada Durov. Setibanya di toko, Saumya yang sedang mengenalkan Durov pada Ma Aji dan pamannya. Lalu Shailey yang datang dan turun dari mobil menggunakan pakaian seksi membuat Durov terpana. Shailey pun berusaha untuk merebut Durov dari Saumya. Shailey mencoba bermain para layang bersama Durov di depan Saumya, hingga menggoda Durov ketika sedang makan malam di sebuah warteg. Durov mengatakan pada Saumya bahwa Shailey adalah tipe wanitanya. Shailey dengan sifatnya yang liar dan agresif mampu merebut hati Durov dan dengan sengaja memperlihatkan keintimannya dengan Durov di depan Saumya. Namun saat Durov sedang membahas bisnisnya dengan seorang investor, Shailey yang mabuk mempermalukan Durov dengan tingkah liarnya. Akibat kejadian itu Durov ditelepon ayahnya yang marah karena bisnisnya dengan Tyagi gagal. Ayahnya pun menyuruh Durov untuk bertingkah dewasa dan menikah dengan wanita yang baik jika masih ingin melanjutkan bisnisnya. Durov yang sadar akan Saumya adalah wanita yang baik dan mengajaknya untuk menikah. Sedangkan Shailey yang mengetahui hal tersebut tidak senang karena kembali kalah dari Saumya. Shailey pun berupaya segala cara untuk menghancurkan hubungan Durov dan Saumya. Saat pesta pernikahan, Shailey sengaja menggunakan gaun dan riasan mehndi yang sama persis dengan pengantin wanita, Saumya, yang membuat semua orang tercengang. Shailey melakukan itu untuk membuat keliru semua orang termasuk Durov yang mengira Saumya di dalam kamar dan siap melakukan bulan madu. Namun ternyata Saumya masih di bawah bersama Ma Aji. Saumya kemudian meminta Shailey untuk menjauhinya dan Durov. Namun Shailey bertanya apakah Saumya bisa mempertahankan Durov. Ma Aji juga mengatakan, Durov mulai bertindak kasar sebulan setelah pernikahan, karena bisnisnya bangkrut, namun Saumya tidak melaporkan KDRT untuk mempertahankan pernikahannya. Inspektur Vijay lalu meminta bantuan Ma Aji untuk dapat memberikan bukti. Shailey yang tinggal di rumah Saumya dan Durov karena rumahnya sedang diperbaiki. Ia mencoba untuk mengganggu Saumya yang sedang memasak. Durov kembali membahas bisnis bersama Tyagi di rumahnya. Saat Tyagi sedang memakan masakan Saumya, ia tersedak karena rasa pedas. Durov yang melihat itu kembali murka pada Saumya. Inspektur Vijay kembali bertemu dengan Shailey dan Ma Aji di klinik. Lalu ia bertanya kenapa Saumya tidak melaporkan suamini Durov telah KDRT. Namun dengan alasan bucin, Saumya tetap tidak ingin melaporkan meski wajah dan tangannya yang lebam. Durov bersama Saumya mendatangi kantor polisi dan meminta Inspektur Vijay untuk menjauhi keluarganya. Inspektur Vijay mengatakan bahwa Durov telah melakukan KDRT pada Saumya. Namun Saumya kembali membatahnya, lebam pada wajahnya karena terbentur lemari. Durov kembali mengancam jika tidak berhenti maka ayahnya yang akan turun menghadapi para polisi. Sesampainya di rumah, Saumya mengatakan ingin memiliki anak dengan Durov yang membuat Durov kembali marah. Ma Aji memberitahu Shailey terkait Durov yang suka emosi dan memukuli Saumya. Namun Shailey menganggap Saumya hanya melakukan drama. Ma Aji yang melihat gerak-gerik Shailey menggoda Durov meminta Shailey untuk pergi. Ma Aji yang mendengar keributan dari kamar Saumya berusaha merekam untuk dijadikan bukti, namun Durov mengetahuinya. Di sebuah klub, saat Durov mabuk, ia mengatakan memilih wanita yang membosankan di depan semua orang termasuk Saumya dan Shailey. Saumya yang mendengar itu lalu pergi ke kamar mandi dan disusul oleh Shailey. Saumya lalu meminta Shailey untuk keluar dari rumahnya. Saat Durov akan pergi mengurus bisnisnya, Saumya kembali mengatakan bahwa ia menginginkan bayi. Durov yang masih sibuk dengan bisnisnya sehingga belum menginginkan bayi. Mereka pun berdebat hingga Saumya yang melepaskan segala unek-uneknya membuat Durov marah dan memukuli Saumya dengan kejam. Setelah KDRT itu, Durov yang seperti berkepribadian ganda meminta maaf pada Saumya dan mengatakan Saumya seharusnya tidak membuat Durov marah. Saumya dengan wajah lebam dan berjalan tertatih-tatih melintas di depan Inspektur Vijay. Katoch lalu mengatakan jika Durov memiliki sebuah kasus percobaan membunuh di sebuah klub. Inspektur Vijay dengan segera menghampiri tempat tersebut,
Rekan-rekan Durov lalu menyambut mereka dan mengancam Inspektur Vijay jika ingin terus mengusut kasus Durov. Inspektur Vijay yang tidak gentar tetap melanjutkan untuk bertemu dengan manajer klub tersebut. Durov yang pulang ke rumah dan bertemu dengan Ma Aji lalu mengancam akan melaporkan Durov ke polisi jika kembali melukai Soumya. Namun Durov tidak takut. Ia bahkan mengatakan jika Soumya yang mengalami gangguan kejiwaan hingga mengkonsumsi obat untuk depresinya. Shailene yang merasa kasihan melihat wajah Soumya lebam dan depresi. Ia meminta Soumya untuk meninggalkan Durov, namun Soumya hanya menyuruh Shailene untuk diam. Saat tengah makan malam, Durov menerima panggilan telepon Shailene. Ia lalu mengatakan pada Soumya akan menghampiri Inspektur Vijay. Durov yang sudah berada di rumah Inspektur Vijay lalu mengancam dengan membawa nama ayahnya, namun Inspektur Vijay tidak takut. Durov yang kembali emosi mencoba melakukan kekerasan pada Inspektur Vijay. Durov lalu balik ke mobil yang ternyata di mobil itu ia bersama Shailene. Di dalam mobil ia mengatakan ia tidak dapat bertahan dengan Soumya. Keesokan harinya, Durov bersama pengacaranya dan Soumya ke kantor polisi karena kasus penyerangan terhadap Inspektur Vijay. Inspektur Vijay lalu membahas terkait kasus percobaan membunuh dan mungkin juga akan membunuh Soumya. Namun Soumya lagi-lagi mengatakan bahwa ia baik-baik saja dan sedang berusaha memiliki bayi. Durov yang mendengarkan perkataan Soumya hanya menjawab, "Ya," meski hanya di ucapan. Soumya meminta Durov untuk mengulang kembali momen ia melamar Soumya saat bermain para layang. Durov yang kebingungan dengan sikap Soumya berbeda dengan biasanya, ia lalu berjanji akan melakukan hal tersebut setelah perayaan Holi. Saat perayaan Holi, Shailene menari dan bernyanyi menggoda Durov. Soumya yang sebelumnya hanya diam melihatnya lalu menghampiri Durov dan mengajaknya pergi. Ma Aji lalu menunjukkan bukti foto Durov, namun Inspektur Vijay mengatakan jika bukti tersebut belum cukup. Ma Aji lalu menerima panggilan telepon Soumya, namun hanya terdengar suara Soumya yang ketakutan saat di Valley View Point. Inspektur Vijay pun segera menuju tempat tersebut. Inspektur Vijay dan Shailene yang tiba di Valley View Point dan melihat Soumya yang bersama Durov di Paralayang akan jatuh berteriak minta tolong. Inspektur Vijay lalu meminta semua timnya dan tim medis ke jembatan. Mereka yang tersangkut di jembatan lalu dievakuasi oleh tim SAR. Kembali ke skene awal film, Inspektur Vijay yang datang lalu menghampiri Soumya yang menangis untuk berbicara. Lalu Inspektur Vijay memerintahkan anak buahnya untuk membawa Durov ke kantor polisi. Durov yang mencoba melawan karena ia tidak merasa bersalah. Soumya lah yang berusaha melepas pengamannya. Inspektur Vijay kemudian kembali dan menampar Durov. Setibanya di kantor polisi, Soumya mengatakan pada Inspektur Vijay jika Durov mencoba membunuhnya. Inspektur Vijay kemudian menghampiri IG Lalit. Ia mengatakan akan tetap menangani kasus ini meski Durov memiliki koneksi yang kuat. Inspektur Vijay yang tengah mempersiapkan dokumen kasus Durov, lalu dihampiri oleh ayah Durov, pengacara dan beberapa rekan yang akan mencoba membebaskan Durov. Namun karena kasus tersebut di depan umum sehingga harus dibawa ke meja hijau. Ayah Durov yang mencoba menghubung hakim yang akan menanganin kasus Durov, namun tidak jadi karena hakim tersebut seorang wanita, Aruna Goel. Persidangan Durov dimulai. Inspektur Vijay mencoba memaparkan KDRT yang dilakukan Durov terhadap Soumya, dengan beberapa bukti foto luka di wajah dan tangan Soumya. Soumya lalu menyampaikan pada hakim kejadian setelah perayaan Holi, di mana Durov mengajaknya bermain para layang. Namun saat di atas, Soumya yang kembali membahas bayi membuat Durov melepaskan sabuk pengaman Soumya hingga hampir terjatuh. Juga dengan kasus KDRT di rumah yang disebabkan karena Soumya membahas bayi. Paman Soumya juga memberikan kesaksian jika Durov sering memukuli Soumya, begitu juga Ma Aji mengatakan bahwa Durov yang mudah marah. Pengacara Durov lalu memberikan pembelaannya, di mana tuduhan kasus percobaan membunuh tersebut tidak mendasar dan semua itu hanya karena Inspektur Vijay yang memaksa Soumya membuat laporan. Pengacara Durov juga menunjukkan bukti jika Soumya memiliki depresi yang harus mengkonsumsi obat gangguan kejiwaan. Durov juga mengatakan dirinya tertekan karena Soumya memiliki depresi akut sejak usianya 8 tahun setelah ibunya meninggal.
Hakim yang telah mendengar kesaksian Saumya dan Durov mencukupkan sidang kali ini dan melanjutkan pada pekan depan. Inspektur Vijay lalu menghampiri rumah paman Saumya untuk bertemu Shailey dan memintanya untuk hadir pada persidangan kedua. Shailey lalu memberikan kesaksian jika ia tidak pernah melihat Durov memukuli Saumya. Inspektur Vijay lalu mencoba menggali motif percobaan membunuh karena perselingkuhan antara Durov dan Shailey. Durov yang mengatakan jika dekat kembali dengan Shailey karena butuh dukungan untuk menghadapi Saumya. Durov yang menjelaskan pada Inspektur Vijay dan Hakim jika Saumya yang telah melepaskan tali pengamannya dan mencoba untuk membuat mereka terjatuh karena Durov yang sedang dekat dengan Shailey. Inspektur Vijay lalu menyangkal kesaksian Durov, karena Durov lah yang telah mengatakan jika Saumya takut ketinggian dan tidak dapat bermain para layang. Inspektur Vijay lalu memanggil beberapa saksi yang merekam dan melihat saat kejadian tersebut. Hakim lalu memutuskan jika Durov bersalah dan dijatuhi hukuman 13 tahun penjara atas tuduhan percobaan pembunuhan dan KDRT. Terlihat Durov yang kesal tidak terima sedangkan Saumya menangis terharu atas kemenangannya. Saat Shailey hendak meninggalkan ruang sidang, ia memberikan sebuah isyarat pada Saumya yang membuat Inspektur Vijay penasaran apa yang terjadi. Saat di kantor polisi, Inspektur Vijay merasakan kejanggalan kasusnya di mana bukti yang sudah tersaji dengan baik. Inspektur Vijay pun mengawasi tempat tinggal Saumya. Lalu ia menanyakan pada Katos jarak dari tempat tersebut ke Rat dan ke Valley Point. Inspektur Vijay juga meminta Katos untuk mengambil CCTV di beberapa tempat. Inspektur Vijay yang menghampiri Shailey dan bertanya apakah benar Durov telah menyiksa Saumya. Shailey yang kembali menjawab jika Saumya tidak pernah bercerita dan mungkin memang Durov telah memukulinya. Namun Inspektur Vijay mengatakan jika Shailey sedang melakukan sandiwara dengan kompak bersama Saumya. Inspektur Vijay yang masih mencari sebuah petunjuk di mana Saumya yang mengubah kasus KDRT menjadi percobaan pembunuhan oleh Durov sehingga dihukum 13 tahun penjara. Shailey yang ragu mempertanyakan pada Maaji apakah yang mereka lakukan benar. Ternyata saat Shailey melihat Saumya depresi dan memukuli jarinya dengan batu, Saumya mengatakan jika ini semua salahnya dan tak bisa menyelamatkan ibunya yang ternyata dibunuh oleh ayahnya. Dan mengatakan hal yang sama jika Durov akan membunuh dirinya dan tidak akan dihukum seperti ayahnya. Shailey lalu berjanji akan membantu Saumya agar Durov dihukum. Ternyata semua dugaan Inspektur Vijay benar, bahwa mereka telah merencanakan agar Durov dihukum. Inspektur Vijay yang tengah menginterogasi Durov, mendapatkan petunjuk bahwa ketika Durov dan Saumya berhenti di toko, Shailey bertukar baju dan berperan menggantikan Saumya. Lalu saat di Paralayang, Shailey lah yang membuka sabuk pengamannya sehingga seolah-olah akan dibunuh oleh Durov. Kemudian saat Shailey di kantor polisi akan diambil tes DNA-nya, ia dan Saumya kembali bertukar baju dan kembali ke peran masing-masing agar laporan medis dan DNA Saumya sesuai. Inspektur Vijay lalu menghampiri Shailey dan Maaji untuk menyampaikan temuannya tersebut, dan akan mengancam mereka di penjara. Shailey lalu mencoba menjelaskan pada Inspektur Vijay karena Durov yang sudah keterlaluan pada Saumya. Shailey juga mengatakan jika mereka tidak melakukan hal tersebut Durov tidak akan dihukum karena tidak adanya bukti. Inspektur Vijay tetap melakukan banding dan menjadi pengacara Durov pada sidang kali ini. Saat sidang akan dimulai, Shailey lalu berdiri dan mengatakan bahwa ia bersalah. Di atas mimbar Shailey bersaksi ia bersalah atas kematian ibunya. Ternyata ayahnya yang selalu melakukan KDRT terhadap ibunya, namun mereka yang melihat termasuk Shailey, Saumya, Maaji dan pamannya hanya diam. Bahkan saat ibunya meninggal, paman dan Shailey meminta Saumya untuk bungkam agar ayahnya tidak dihukum. Seharusnya Shailey berbicara namun ia tidak memiliki keberanian. Ibunya yang saat itu tidak dapat melawan, namun saat ini Saumya berani untuk melawan KDRT dengan dibantu oleh Shailey. Inspektur Vijay yang mendengar kesaksian Shailey lalu mulai memberikan pembelaan untuk Durov, namun ia mencabut permintaannya untuk membuka kasus ini dan meminta maaf pada hakim. Durov yang marah akan gagal proses bandingnya, sedangkan Saumya dan Shailey merasa lega di mana Inspektur Vijay yang memahami perasaan mereka.
Inspektur Vijay tetap kembali menangani kasus KDRT yang dialami oleh masyarakat di desanya. Film pun berakhir di mana tujuan dari film ini adalah jangan diam dan untuk melawan perilaku kekerasan dalam rumah tangga dengan melaporkannya pada polisi. Sekian review film Dupati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mimin tunggu request film selanjutnya.